Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehingga kini masih senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk mendapat menghirup udara yang leluasa. Dan tak lupa juga salawat berserta salam tentunya juga tak akan pernah terlupakan untuk kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk sehingga kita semua dapat berjalan dan memiliki jalan keselamatannya, yaitu Islam. Perkenalkan, nama saya Ashraf Rahmatullah dari Prodi Sistem Informasi akan membawakan pidato tentang ekonomi. Jika kita melihat lebih dalam lagi, pada dasarnya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang terbilang cukup tinggi. Dan nampaknya hal ini cukup disadari betul oleh dunia internasional. Bahkan dunia internasional nampaknya juga turut mengakui bahwa pada dasarnya negara kita ini mengalami peningkatannya yang cukup signifikan dalam tingkat pertumbuhan ekonominya. Dan bahkan Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki sistem ekonomi yang terbilang canggih sehingga pada akhirnya Indonesia pun semakin menjadi salah satu negara yang patut untuk diperhitungkan dalam perekonomiannya di dunia internasional. Sehingga hal tersebut nampak memang memberikan dampak yang cukup baik bagi keadaan ekonomi kita. Khususnya semakin banyaknya investor asing yang mau berinvestasi di negara kita. Namun nampaknya keadaan tersebut terlihat jauh dari gambaran keadaan ekonomi. Khususnya untuk tingkat ekonomi masyarakat kelas rendah, karena memang setiap pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang terjadi pada dasarnya masyarakat rendah juga yang akan merasakan imbasnya. Nampaknya kesan baik yang melihat oleh dunia internasional seperti berbanding terbaik dengan kondisi ekonomi yang ada di negara kita. Karena pernyataan pada kenyataannya masyarakat kalangan menengah ke bawah malah merasakan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk karena hanya nilai membela kaum atas saja. Bahkan banyak dirasakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menggemborkan untuk kepentingan rakyatnya. Nyatanya tetapi saja tidak sepenuh membela kepentingan rakyatnya. Melihat kondisi ekonomi negara kita yang demikian ini, nampaknya kita memang harus bersabar namun tetap harus melakukan berbagai upaya supaya tidak bergerus dengan kekejaman kaum kapitalis. Terlebih dengan adanya arus globalisasi yang membuat tak ada lagi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Memang harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik mungkin.
Sehingga meskipun kita berada dalam kelanggangan menengah ke bawah, namun kita masih tetap bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai kaum mayoritas yang tak bisa dianggap sebelah mata. Kiranya hanya singkatan saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat beberapa patah kata yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf. Saya sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.